Halo, bagaimana kabarnya semua pemirsa? Apakah kalian masih terbiasa menggoreng telur dengan minyak goreng bekas? Iya, kita sama. Di sini saya akan mereview alur cerita Ready or Not. Sebelum itu, intro dulu, bos. Di awal film, kita melihat dua orang bocah yang sedang berlarian, seperti menghindari sesuatu. Tidak lama kemudian, salah satu dari bocah ini disembunyikan di dalam lemari oleh temannya. Benar saja, tiba-tiba seorang pria menghampiri bocah tersebut. Tetapi pria ini malah meminta tolong. Nah, dari sini kita akan mengetahui bocah ini bernama Daniel. Bukannya menolong, Daniel malah berteriak tentang keberadaan seorang pria. Panik mendengar Daniel berteriak, si pria ini ternyata sedang dikejar oleh sekelompok orang yang memakai topeng dan membawa panah. Si pria yang mencoba kabur, tiba-tiba langsung dipanah oleh salah satu orang dari kelompok tersebut. Diiringi tangis seorang wanita yang sepertinya itu adalah istri pria tersebut. Daniel dihampiri oleh salah satu orang bertopeng. Dia bilang kalau dirinya bangga kepada Daniel. Daniel cuma bisa diam terpaku melihat kejadian itu. Pria yang tertembak panah itu diseret masuk ke dalam ruangan. Wanita yang menangis sebelumnya pun mencoba untuk tegar. Sampai pintu itu ditutup, kita bisa baca ada tulisan Ledomas. Dan scene pun berubah 30 tahun kemudian. Dilihatkan sepasang pengantin yang akan melakukan pernikahan yang bernama Alex dan Grace. Itu bisa dilihat dari sebuah lapangan lengkap dengan pernak-pernik perkawinan dan kumpulan orang rapi layaknya mau ke kondangan. Saat mereka bermesraan, masuklah seorang yang berewok yang ternyata itu adalah Daniel. Sampai sini nih, kita bisa tahu kalau Grace akan melakukan pernikahan di rumah keluarga Alex. Dilihat dari akrabnya Daniel, serta omongan Grace tentang ayahnya Daniel, yang mungkin tidak suka dengan dirinya. Daniel datang untuk memberitahu mereka agar segera turun. Tapi Daniel memerlukan waktunya sebentar untuk berbincang bersama Alex dan juga Grace. Daniel bilang kalau dia sangat senang melihat Alex yang mau nikah. Tapi dia memberikan kesempatan untuk Grace kabur sekarang juga. Setelah Daniel mengatakan hal itu, Alex pun mengatakan hal yang sama. Di sini kita lihat Grace tidak tersinggung ataupun cemas. Menjelang hijab kabul, Daniel dan ayahnya berbincang tentang Grace. Sepertinya ayahnya Alex bodoh amat tentang Grace ini. Saat Grace berfoto dengan Alex, ada seorang nenek-nenek yang melihat Grace dengan tatapan aneh. Tapi Daniel menenangkan Grace kalau nenek itu hanya memastikan kalau Grace itu matre atau bukan. Anjing, tatapan kayak gitu masa cuma memastikan matre atau bukan? Dan di saat Daniel berfoto bersama istrinya, kita bisa lihat dari percakapan kalau istrinya Daniel tidak menyukai Grace. Berbeda dengan ibunya, yang senang melihat Grace dan mencoba menguatkan Grace, Grace yang sebelumnya tegang akhirnya menjadi sedikit tenang, sekaligus senang. Karena si ibu bercerita kalau dirinya dulu bukan dari golongan orang kaya, tapi dengan gigih, si ibu berhasil melewati itu semua, sampai sekarang. Sampai di sini, kita mengetahui kalau dua orang bocah berlarian di awal adalah Daniel dan Alex. Dan adegan berubah ke mantap-mantap. Ternyata di-cancel oleh nenek tua. Alas ya boy, baru aja mau celepot. Kita akhirnya tahu kalau ada sebuah ritual di keluarga ini yang mengharuskan anggota keluarga baru di keluarga ini memainkan sebuah permainan sampai subuh. Ternyata anggota keluarga ini cukup banyak. Di sini kita melihat juga kalau Alex memiliki keluarga lain, yaitu Emily. Emily sendiri sudah mempunyai keluarga. Suaminya bernama Fitz, dan dua orang bocil memakai topeng sama persis seperti yang dipakai oleh orang yang bertopeng di awal film. Dari sini kita mengetahui nenek tersebut ternyata bibinya Alex, yang bernama Helen. Akhirnya mereka berkumpul di meja bundar. Di sini kita diceritakan sejarah keluarga Ledomas yang ternyata adalah keluarga kaya raya. Dicerita kalau dulunya kakek buyut mereka menang taruhan dari seorang bernama Libel. Tuan Libel menantang kakek buyut mereka dengan taruhan. Kalau dia berhasil memecahkan misteri dari kota miliknya, Tuan Libel akan mendanai semua usaha yang dimiliki kakek buyut mereka. Singkat cerita, si kakek berhasil menang dan Tuan Libel mendapati janjinya. Namun setiap ada keluarga baru di keluarga mereka, keluarga Ledomas akan memasukkan kartu kosong. Setelah itu, si anggota baru akan membuka kembali kotak tersebut dan membaca apa isi yang tertulis di dalamnya. Dan itulah yang mereka mainkan. Sampai pada giliran Grace menarik kartu dari kotak misteri tersebut, kemudian Grace tersenyum karena melihat kartunya. Grace bilang kalau yang harus dimainkan oleh mereka adalah peta umpet. Semua keluarga Ledomas semua terlihat cemas. Grace yang tidak tahu apa-apa bertanya apakah ada yang salah. Ale yang wajahnya sudah pasrah tak tahu harus berbuat apa. Berkata kepada semuanya itu adalah pertarungannya. Singkat cerita karena Grace anggota baru, jadi dia yang harus bersembunyi dan yang lain mencarinya.
Sembari Grace bersembunyi, keluarga Ledomas bersiap dengan sebuah panah, kapak, dan senapan laras panjang. Grace terus bersembunyi, sampai tiba-tiba Grace ditarik oleh Alex. Grace bingung dari mana Alex datang. Ternyata Alex melewati terowongan rahasia yang ada di rumahnya. Alex langsung menyuruh Grace bersembunyi karena ada seorang pelayan yang masuk ke dalam kamar. Ternyata pelayan tersebut mencari anak Emily yang kabur dari tempat tidur. Saat sampai ke tempat Alex dan Grace bersembunyi, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari kejauhan. Langsung saja si pelayan berbalik badan. Anjing, kaget. Saya dan Grace yang kaget karena mendengar suara tembakan, sekarang semakin kaget karena pelayan tadi mati tertembak. Grace panik setengah mati, dan saya juga. Tapi Alex terus menahannya untuk tidak bicara. Ternyata orang yang menembak itu adalah Emily. Dia mengira kalau itu adalah Grace. Tapi dengan rasa tidak bersalah, dia bilang itu tidak sengaja. Akhirnya si ibu menyuruh untuk menyingkirkan mayat pelayan agar Grace tidak kaget melihatnya. Justru saya yang kaget, anjing. Grace yang ketakutan bertanya kepada Alex, apa yang terjadi? Alex bilang kalau Grace sudah menarik kartu yang jelek. Keluarga mereka yakin kalau mereka harus membunuh Grace setelah fajar. Kalau keluarga ini gagal membunuh Grace, maka ada hal buruk menimpa keluarga Ledomas. Setelah berdebat, Alex menyuruh Grace untuk pergi ke dapur yang ada di ujung lorong. Karena sedang panik, Grace lupa sebelah mana arah dapur. Bukannya muncul di dapur, Grace malah muncul di depan Daniel, ayah dan bibi Helen yang sedang membuang mayat. Si ayah langsung berteriak untuk menangkapnya. Emily yang mendengar hal itu langsung berada di depan Grace dan mencoba menembaknya. Tapi tembakannya meleset semua, malah hampir mengenai si ayah dan Daniel. Grace berhasil kabur dan Emily kena marah oleh si ayah. Grace pun sampai di ruang biliar. Saat hendak memecahkan kaca dengan bangku, mendadak Daniel datang. Bukannya menangkap Grace, Daniel malah mengambil botol bir. Daniel bilang kalau dia tidak mau menghabisi Grace. Tapi sudah aturan keluarga Daniel memberi waktu untuk Grace kabur. Grace kabur dan Daniel pun langsung berteriak. Anggota keluarga yang mendengar langsung masuk ke dalam ruang biliar. Tapi sayang Grace sudah tidak ada. Mereka berdebat. Si ayah berkata dengan tegas kalau Grace harus dibunuh. Kalau tidak keluarga akan mati. Grace yang berhasil kabur sampai di ruangan Ledomas. Grace melihat banyak senjata. Akhirnya dia mengambil sebuah shotgun. Setelah itu Grace memasuki dapur seperti instruksi Alex. Sampai di dapur, ternyata semua pintu masih dikunci. Alex yang baru sampai di ruangan keamanan langsung menghidupkan CCTV rumah. Alex melihat Grace yang sedang terpojok di dapur. Ternyata si pelayan Ledomas sedang ada di dapur. Grace yang bersembunyi kesulitan memasukkan peluru dalam shotgunnya. Si pelayan yang tadinya sibuk langsung merasa ada orang lain selain dirinya di dalam dapur. Si pelayan mencoba memutari meja di dapur. Saat hampir sampai di tempat Grace, ternyata Grace sudah pindah ke sisi lain meja, sambil terus berusaha memasukkan peluru ke dalam shotgunnya. Alex mencoba mematikan sistem di dalam dapur. Si pelayan sadar kalau semua pintu sudah terbuka. Tiba-tiba Grace sudah di belakangnya, sambil mengacungkan pistol. Si pelayan menantang Grace untuk menembak. Grace yang sudah terpepet akhirnya menaluk pelatuknya, tapi shotgunnya tidak mengeluarkan apapun. Ternyata itu hanyalah senjata pajangan. Si pelayan yang mengira Grace terpojok, dia malah menampar Grace dengan teko yang berisi air panas. Lagi-lagi, Grace berhasil kabur. Di ruang keamanan, Alex akhirnya ditangkap oleh Daniel dan ayahnya. Grace yang kabur mencoba memasuki lift makanan. Di dalam lift, dia malah bertemu pelayan yang sedang ketakutan. Grace bilang kalau dialah yang akan ditangkap, bukan si pelayan. Sontak si pelayan berteriak dan tidak sengaja menekan tombol lift. Dan akhirnya... Di ruangan lain, si pelayan melaporkan kalau pelayan ketiga sudah mati. Keluarga Domas akhirnya berdebat. Bagaimana bisa mereka kalah oleh seorang cewek biasa? Di sini kita tahu kalau cewek yang nangis histeris di awal film adalah Bibi Helen. Dan pria yang mati tertembak adalah suaminya. Ternyata suaminya Bibi Helen mendapatkan kartu jelek seperti Grace. Bibi Helen bilang yang bisa menyelesaikan masalah ini adalah Alex sendiri. Yang berarti Alex harus membunuh Grace. Alex sedang diikat di ruang keluarga. Mereka sempat berdebat, tetapi Alex mendengar apa yang dikatakan mereka semua. Sama halnya dengan Grace, dia ternyata menguping dari luar jendela. Setelah mendengar percakapan tadi, Grace pun memutuskan untuk kabur, karena keluarga Ledomas sudah tahu Grace berada di luar. Mereka memperluas tempat pencariannya lagi. Saat mencari tempat bersembunyi, Grace justru malah bertemu dengan anaknya Emily. Saya di sini mengingat kejadian ini sama seperti kejadian di awal film, tapi tembakan saya salah. Bukannya berteriak, si anak malah... Grace langsung memukul si anak dengan membunuh pistolnya. Setelah itu dia kaget karena ada kambing di sana. Akhirnya... Ternyata Grace terjatuh di lubang pembuangan mayat. Grace mencoba naik ke atas, tetapi tangga di sana sedikit rapuh. Saat sampai di atas, mendadak tangganya patah. Grace menahan badannya dengan satu tangan. Karena sudah tidak kuat, akhirnya Grace
Dan akhirnya Grace pun naik. Grace pun kabur lagi. Kali ini, dia melihat sebuah pagar. Karena sudah tidak sanggup memanjat pagar, dia pun mencoba menarik salah satu bagian pagar yang rusak. Belum selesai sampai di situ, Grace masih harus keluar melalui celah pagar yang sempit. Dengan mengorbankan punggungnya, Grace pun berhasil kabur keluar pagar. Tapi tidak jauh dari sana, ada yang sadar kalau Grace sudah pergi jauh dari rumah. Dari rumah, keluarga Domas berdebat tentang Grace yang berhasil kabur. Saya bilang lagi kalau keluarga mereka akan mati saat fajar jika tidak membunuh Grace. Tetapi Daniel masih tidak percaya dengan hal itu. Untuk menenangkan suasana, si ibu menyuruh Emily dan Daniel membuang mayat pada pembantu ke lubang pembuang mayat. Sembari membuang mayat ke dalam lubang, Daniel sedikit curhat dengan Emily tentang betapa hancurnya keluarga mereka. Daniel berkata kalau mereka semua pantas untuk mati. Tetapi Emily tidak setuju dengan itu, karena anaknya tidak ada hubungannya dengan ini. Tiba-tiba ada yang memanggil. Ternyata itu anaknya Emily. Sementara itu, Grace berhasil kabur dari pelayan yang mengejarnya dengan mobil. Hampir tertangkap, Grace berhasil melumpuhkannya dengan mencekiknya. Grace pun berhasil kabur lagi. Di tengah jalan, Grace mencoba meminta tolong dengan panggilan darurat. Bukannya ditolong, mobil malah dimatikan oleh penyedia bantuan, karena dilaporkan mobil tersebut sudah dicuri. Pasrah karena tidak bisa kemana-mana, ternyata sudah ada pelayan di sebelahnya, dan langsung menembak Grace dengan obat bius. Pelayan melaporkan kepada Domas kalau dia sudah berhasil menangkap Grace. Si pelayan yang bangga langsung menghidupkan musik keras-keras untuk merayakan pencapaiannya. Tanpa dia sadar, Grace sudah bangun di belakangnya. Keluarga Domas mencoba memperingati si pelayan, tapi semuanya terlambat. Grace menendang si pelayan 2 kali, sampai akhirnya mobil mereka terguling. Grace sadar duluan. Lagi-lagi dia bertemu dengan Daniel. Grace memohon lagi pada Daniel karena dia sebelumnya telah menolong Grace. Tapi kali ini Daniel memukul Grace dengan senjatanya. Grace ditangkap. Di tempat lain, Alex mencoba kabur. Saat itu ibunya datang dan mencoba berbicara kepada Alex. Di sana Alex berdebat tentang keluarga macam apa yang mengajarkan anak mereka untuk mengucapkan pujian sembari menggorok leher kambing. Alex berkata pada ibunya kalau dia lebih memilih Grace daripada keluarga, dan senang hati jika harus menghabisi ibunya sendiri. Di ruangan lain, para anggota Ledomas tengah bersiap-siap. Terlihat kalau ini adalah jas hujan yang dipakai oleh sekelompok orang di awal film. Dan adegan berpindah, di mana Grace sudah berada di atas altar dikelilingi oleh keluarga Domas. Dan di sini akhirnya kita tahu kalau keluarga Domas adalah pemuja setan. Sambil terus mengucapkan sesuatu dengan bahasa Latin, mereka juga menggilir secangkir anggur merah. Saat si ayah mau menancapkan pisau ke Grace, mendadak satu-satu dari mereka muntah darah. Ternyata Daniel sudah mencampurkan racun pada anggur merah polosan tersebut. Daniel langsung melepaskan Grace dari altar. Saat mencoba kabur, ternyata istri Daniel masih mampu mengejar mereka. Daniel mencoba berbicara kepada istrinya, bahwa ini semua tidak benar. Bukannya berhenti, istri Daniel justru menembak tanpa ragu, dan Daniel akhirnya meninggal. Grace yang melihat itu langsung marah. Grace langsung merobohkan istri Daniel tanpa kesusahan sama sekali. Grace pun pergi. Saat sampai di ruangan, Grace bertemu dengan si ayah. Grace memukul si ayah sampai tumbang, dan Grace pun mencari tempat pelarian lain. Lagi-lagi Grace bertemu dengan keluarga Domas. Kali ini ibu menambahkan panahnya kepada Grace, namun meleset. Si ibu langsung mengejar Grace dan mencekiknya. Grace pun tumbang. Grace mencoba menarik apapun di dekatnya, sampai kontak misterius itu jatuh di dekatnya. Grace pun bersusah payah menjangkaunya. Dan You don't deserve a family. Fuck your family. aduh, ngilu anjing. Tiba-tiba ada suara Alex. Di sana Grace kaget dan ketakutan melihat Alex. Namun Alex mendekati Grace secara perlahan sambil melihat ibunya sudah menjadi geprek. Alex berkata kalau Daniel sudah tewas. Grace pun menjauh pelan-pelan dari Alex. Namun Alex berhasil mencapai Grace. Dan She's in here! waktu sudah hampir subuh. Keluarga Domas menahan Grace di meja sembari mengelilinginya. Kalau sebelumnya si ayah yang di tengah, sekarang si Alex yang menggantikan si ayah. Sambil mengucapkan sesuatu dalam bahasa Latin, mereka menyudahinya dengan Hail Satan. dan menghindar. Tapi pundaknya tertancap pisau. Dalam kondisi terpojok, Grace menganggangkan pisaunya ke arah keluarga Domas. Bibi Helen histeris karena Fajar sudah datang.
Keluarga Domas pun ketakutan saat melihat matahari sudah terbit. Sampai pada akhirnya, Nothing's happening. dan keluarga Domas baik-baik saja. Akhirnya mereka sadar kalau tidak ada yang The girl still dies! tinggal Alex yang tersisa. Dan Alex pun memohon ampun kepada Grace. Alex memaksa Grace, dia berkata masih mencintai Grace. Sampai akhirnya Grace berkata, Alex, Yeah. I want a divorce. dan Grace pun keluar dari rumah Domas yang mulai terbakar. Sambil sebat, film pun tamat. Ending yang baik dalam film ini, kita belajar bahwa tidak ada yang perlu dipelajari. Dan dalam seburuk apapun, tetaplah sebat agar selamat. Dan janganlah kita meminum alkohol. Lebih baik minum kopi, karena kita butuh inspirasi, bukan halusinasi. Habis sudah 12 batang rokok Surya Kretek saya untuk membuat video ini, meskipun kalian tahu bahwa itu adalah rokok teman saya. Tolong support, like, komen, dan subscribe-nya ya untuk channel ini. Dan buat kalian yang ingin request film, bisa tulis di komentar. Terkecuali buat film biru, karena itu membuat saya sange.